Dengar kata disiplin gereja, mungkin yang kebayang langsung sesuatu yang bikin nggak nyaman ya, atau bahkan serem. Tapi gimana kalau tujuan sebenarnya itu bukan hukuman, tapi justru pemulihan? Nah, materi sumber yang kita bahas hari ini nunjukin sudut pandang yang cukup mengejutkan tentang proses penyelesaian konflik ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya disiplin gereja itu? Coba deh, jangan bayangin ini kayak buku peraturan yang kaku. Anggap aja ini semacam peta jalan, sebuah kerangka kerja yang dasarnya teologis, buat ngebantu kita waktu ada perselisihan yang rumit di antara anggota jemaat. Ya kan? Dengar kata disiplin aja otak kita tuh langsung mikir, wah ini pasti soal hukuman. Asosiasi inilah yang sering banget bikin konsep ini jadi kedengaran negatif. Tapi, kita coba pertanyakan asumsi itu. Apa benar tujuan utamanya emang buat menghukum? Nah, disinilah sumber yang kita bahas ini benar-benar membalikkan cara pandang kita. Kutipan ini jelas banget menantang ide disiplin sebagai hukuman. Tujuannya cuma satu, dan itu adalah rekonsiliasi. Intinya soal membangun kembali jembatan, bukan malah ngebakar jembatan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah restorasi. Proses ini tuh tujuannya bukan buat ngedorong orang keluar, tapi sebaliknya, buat narik mereka kembali ke dalam persekutuan, buat memperbaiki lagi hubungan yang mungkin sempat retak di dalam komunitas. Dan prosesnya ini nggak sembarangan loh, ada 3 langkah yang jelas banget. Setiap langkahnya itu kayak memperluas lingkaran, dari yang tadinya cuma obrolan pribadi sampai akhirnya melibatkan tanggung jawab bersama sebagai satu komunitas. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama ya. Ini nih fondasi dari semua prosesnya, dan ini sifatnya personal banget, langsung antara 2 orang yang bersangkutan. Dasarnya dari mana? Ya dari ayat ini. Perintahnya jelas banget. Kalau ada masalah, samperin orangnya 4 mata. Ini tuh nunjukin betapa kuat dan pentingnya ngobrol langsung, tatap muka, sebagai langkah pertama untuk memperbaiki keadaan. Terus, prakteknya gimana sih langkah pertama ini? Gini, yang mulai itu adalah pihak yang merasa dirugikan. Obrolannya harus dijaga rahasia, 4 mata. Dan yang paling penting, tujuannya bukan buat menang debat, tapi untuk memenangkan kembali saudaramu. Niat damai dari langkah pertama ini benar-benar ditekankan banget. Fokusnya tuh buat menjaga hubungan, komunikasi, dan persahabatan. Sama sekali bukan untuk menciptakan perpecahan. Nah, terus gimana kalau obrolan pribadi tadi mentok, buntu, nggak ada hasil? Prosesnya nggak berhenti di situ dong. Langkah kedua ini mulai melibatkan lingkaran pertanggungjawaban yang sedikit lebih luas. Aturannya juga jelas. Kalau ngobrol berdua gagal, prosesnya naik level. Langkah selanjutnya adalah dengan mengajak 1 atau 2 orang lain untuk membantu jadi penengah. Peran para saksi ini krusial banget loh. Mereka ini bukan tim hore buat salah satu pihak ya. Mereka itu penengah yang netral. Tugasnya ya buat mastiin faktanya benar, menjaga agar diskusinya adil dan tenang, dan fokus pada kebenaran, bukan buat ngeroyok. Oke, langkah pertama gagal. Langkah kedua juga nggak berhasil. Terus gimana? Prosesnya masuk ke tahap terakhir yang paling publik, yang melibatkan struktur komunitas yang lebih besar. Nah, ayat ini nih nunjukin eskalasi yang signifikan. Ini tuh udah upaya terakhir banget untuk rekonsiliasi. Masalahnya dibawa ke hadapan seluruh komunitas sebagai permohonan terakhir untuk pemulihan. Tapi penting nih buat dicatat, menyampaikan kepada jemaat itu biasanya bukan berarti diumumin di mimbar pas ibadah ya. Bukan gitu. Maksudnya, masalahnya dibawa ke hadapan para pemimpin yang sudah ditunjuk, para penatua, yang nanti bertindak sebagai penengah akhir. Dan kalau semua cara udah dicoba tapi tetap gagal, kita sampai di konsekuensi terakhir. Dan kedengarannya emang keras banget ya. Frasa ini sering banget disalahpahami. Jadi yuk kita bedah bareng apa sih maksud sebenarnya. Ekskomunikasi dalam konteks ini itu bukan hukuman seumur hidup. Anggap aja ini tindakan yang emang menyakitkan tapi kadang perlu. Kayak operasi terakhir yang tujuannya bukan buat ngancurin orang, tapi justru buat nyadarin dia supaya bertobat. Dan harapannya selalu ada pintu untuk kembali lagi. Dan ini membawa kita balik lagi ke inti dari semuanya. Bahkan di tindakan yang paling ekstrim sekalipun, yaitu pengucilan, tujuan utamanya tuh nggak pernah berubah. Kutipan penutup yang kuat ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal hukuman, tapi soal pemulihan, baik itu hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama anggota komunitas. Jadi, kesimpulannya gimana?
Apakah ini sebuah peta jalan untuk pemulihan atau malah sebuah proses yang risikonya tinggi dan gampang disalahgunakan? Sumber yang kita bahas ini jelas nunjukin yang pertama. Tapi kalau kita lihat sejarah, bisa aja kan jadi yang kedua. Nah, dualitas inilah antara niat baik untuk memulihkan dan potensi bahayanya yang bikin topik ini jadi begitu menantang, tapi juga penting banget buat kita pahami.